Baik, barusan kita sudah belajar tentang tabulate, yakni untuk mengetahui distribusi frekuensi masing-masing variabel. Cuman sejauh ini variabel yang digunakan itu variabel yang sifatnya biner atau kategorikal. Ya, masih sekitar 0, 1 atau 1, 2 atau 1, 2, 3, 4, 5 atau seperti umur ya. Range-nya antara 0 sampai 70 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau melakukan peringkasan untuk data-data yang sifatnya continuous. Seperti tadi kita sudah bahas, agak susah kan ya kalau misal kita menggunakan tabulate. Nah, ada satu command yang bisa memudahkan untuk melakukan peringkasan data-data continuous. Nama fungsinya yaitu tabstat. Jadi tabstat di sini di tengahnya kita bisa masukin data-data yang sifatnya continuous. Kita punya data income misalnya ya. Kemudian bisa juga misalnya umur misalnya ya. Apalagi pendidikan misalnya. Anggap saja umur dan pendidikan ini datanya continuous. Karena kita akan coba lihat hasilnya nanti. Nah, kemudian by misalnya kita mau melihat ringkasan dari ketiga variabel ini berdasarkan nama-nama provinsinya. Nah, yang terakhir nanti kita mau lihat statistik yang akan kita gunakan tuh apa. Misalnya kita menggunakan rata-rata ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi berdasarkan by atau berdasarkan nama provinsinya, kita bisa lihat rata-rata dari variabel si income, rata-rata dari variabel umur, kemudian rata-rata tingkat pendidikan. Tadi tingkat pendidikan kan kalau nggak salah ada 4 ya. SD, SMP, SMA. Jadi rata-ratanya tuh misalnya dari 1 sampai 4 berapa gitu. Nah, fungsi ini cukup praktis untuk melakukan peringkasan terhadap parameter-parameter statistik. Di sini kita gunain mean atau rata-rata. Bisa juga nanti kita misalnya ganti misalnya standard deviation. Standar deviasinya dari masing-masing variabel ini berapa sih di masing-masing provinsi gitu. Atau bisa juga nilai minimum dari masing-masing variabel di masing-masing provinsinya. Atau nilai maksimum dan seterusnya. Nah, bisa juga dimasukin semua. Misalnya kita mau masukin misalnya min SD, kemudian max, nilai maksimum ya. Nah, jadi bisa lihat di sini. Ini yang pertama nilai rata-ratanya, kemudian standar deviasinya berapa, kemudian nilai maksimumnya berapa di masing-masing pulau. Oh ya, satu lagi untuk mengetahui option dari parameter statistik tadi untuk tabstat ini bisa dilihat di help tabstat kayak biasa. Jadi di menu help ini kita kalau bingung-bingung kita cari aja di sini. Jadi di sini bisa banyak tuh ya. Statistiknya tuh ada min untuk rata-rata, count untuk jumlah non missing observation, jumlah non missingnya ya, frekuensinya gitu. Kemudian n sama count ini sama, sum ini totalnya,
Max ini nilai maksimum, minimum, R, SD, variance. Nah, yang garis bawah ini apa namanya? Singkatan yang bisa kita pakai. Misalnya kalau kita mau cari sum, cukup tulis SU aja gitu. Oke.